Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang berbunyi demikian. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemar oleh dunia. Orang-orang yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang ibadah yang memberkati, maka akan ada banyak versi dan banyak orang yang berpendapat bahwa ibadah yang memberkati itu adalah ibadah yang menyukakan hati. Nah saudara-saudara, belum lama ini ketika saya jalan pagi, saya ngomong-ngomong sama satu orang. Terus dia ngomong gini, waduh Pak, saya itu baru pergi ke satu gereja Pak. Memang luar biasa ibadahnya Pak. Sangat memberkati Pak. Bayangin Pak, yang hadir itu loh Pak. Kapasitas 5.000, hadirnya 5.000 Pak. Bawahnya diberkati enggak Pak? Itu sangat diberkati Pak. Saya diam sejenak sambil berjalan terus saya tanya. Pak, yang dimaksud memberkati itu apanya sih Pak? Boleh tahu enggak? Bapak ini masa gak tahu Pak, bagaimana tidak memberkati Pak? Khotbahnya itu loh Pak, khotbah di sana itu memberi inspirasi Pak, memberi kita motivasi yang baru, semangat yang baru Pak. Saya dulu di gereja saya dulu, aduh khotbahnya Pak, bicaranya tentang dosa. Orang lo sudah seminggu loh Pak, hidup dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu, sudah dijejali dengan dunia yang begitu kejam. Ya hari Minggu itu loh Pak, kita kan berharap ada hiburan Pak. Ya supaya terhibur gitu loh Pak, khotbah itu yang menyejukkan hati gitu loh. Jangan dimarahin terus. Oh. Terus saya bilang apa lagi? Pak, di sana loh Pak, yang ibadah itu penuh bangkunya. Enggak kayak di gereja saya dulu Pak, bangkunya kosong Pak. Oh, jadi penuh ya. Iya. Terus apa lagi? Pujiannya Pak. Kita itu ya, tidak mungkin tidak nyanyi Pak. Sekali, kita akan lompat-lompat Pak. Wah, seru Pak. Oh, gitu saya bilang. Kalau dulu tuh gereja saya dulu tuh Pak, aduh Pak ngantuk Pak kalau mimpin pujian Pak. Yang mimpin pujiannya salibnya, salib. Oh gitu ya. Saya diam saudara, saya diam. Kemudian tetapi saya berpikir sejenak, saya tanya, apakah itu yang menurut kamu memberkati? Apakah memberkati itu merubah hidup kamu atau tidak? Oh enggak Pak, yang memberkati itu artinya bagaimana yang saya rasa itu indah, itu memberkati Pak. Artinya ibadah yang memberkati itu identik dengan apa? Perasaan. Setuju gak? Betapa celakanya kalau ibadah yang memberkati itu identik dengan perasaan. Maka yang menggantungkan ibadah itu memberkati atau tidak adalah perasaan kita. Perasaan yang sudah cemar sebagai standar untuk membuktikan sebuah ibadah itu memberkati atau tidak. Jadi ibadah yang memberkati itu bukan identiknya dengan khotbah yang menguatkan, pujian yang membuat suasananya nyaman, banyak yang hadir. Itu tidak menjadi sebuah patokan memberkati. Kenapa hari ini bisa bergeser konsep beribadah yang memberkati itu menjadi seperti itu? Karena ada banyak orang salah memahami, salah mengerti tentang ibadah. Saudara, kalau kita perhatikan dengan baik apa itu ibadah saudara. Kata ibadah di dalam Kamus Bahasa Indonesia menuliskan berbakti kepada Allah. Dengan satu dasarnya kita datang dengan sebuah ketaatan. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah, kita datang sedang berbakti kepada siapa? Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Penyelamat dalam hidup kita. Kita datang kepada sesuatu yang agung. Maka dasar kita datang bukan datang karena kita pengen dapat hiburan. Bukan.
Kita datang dengan sebuah kesungguhan atau ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah tujuan ibadah. Banyak orang beribadah tidak mengerti konsep yang sesungguhnya. Bahwa beribadah itu adalah engkau sedang datang ke hadapan Sang Pencipta, Sang Penguasa. Kadangkala saya itu sedih juga saudara. Banyak orang itu kalau ketemu gubernur, ketemu presiden, sopannya minta ampun saudara. Pakaiannya necis, keren dari atas sampai bawah. Tapi banyak orang datang ke rumah Tuhan tidak dengan persiapan yang sama. Saya bukan masalah pakaian saudara. Bukan masalah pakaian, enggak. Tapi sikapnya. Saudara, saya ingat sekali saudara, satu kali saudara ada seorang pengusaha besar pada tahun 80-an. Dia itu dekat sekali dengan presiden kedua kita. Dia keluar masuk istana, rumahnya juga di belakang istana. Ya. Kemudian dia datang mau ke rumah ketemu presiden pakai celana pendek saudara. Ketemu satu jenderal saudara. Begitu jenderal itu lihat dipanggil saudara. Dipanggil langsung ditabok saudara. Kamu pikir kamu masuk ke rumah siapa? Seenaknya kamu pulang katanya gitu. Terus saya berpikir sejenak saudara. Pernah gak saudara dan saya berpikir. Kalau masuk ke rumah presiden aja bertemu presiden. Dengan sikap yang tidak sopan. Dengan sikap yang tidak benar ditabok sama ajudannya. Jenderalnya. Coba bayangin. Ngomong sama kanan kiri. Kalau kamu datang ke rumah Tuhan beribadah dengan sikap tidak benar. Ajudannya Tuhan berdiri. Kalau kita kena tabok jadinya apa saudara? Pernah mikir gak? Nah kalau ada konsep yang benar itu ada dalam pikiran kita. Maka kita datang beribadah bukan sekedar datang hari Minggu menyembah Tuhan. Bukan. Tapi punya sebuah konsep kesadaran yang sungguh-sungguh. Engkau datang itu untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang dia mau engkau lakukan. Untuk melakukan apa yang dia larang. Dan menjalankan apa yang dia mau. Makanya saudara di dalam bahasa Ibrani yang asli kata ibadah. Beribadah itu adalah trekos. Yang maksudnya begini. Menyembah Tuhan dengan gemetar. Bukan menyembah Tuhan gemetar itu gini. Bukan. Yang dimaksud menyembah Tuhan dengan gemetar. Menyembah Tuhan dengan hati yang penuh hormat saudara. Penuh hormat. Jadi pernahkah saudara dan saya sadar ketika Anda datang beribadah, bukan Anda sedang menikmati Tuhan, tapi Anda dan saya sedang mau dinikmati Tuhan. Bagaimana ketika Anda memuji Tuhan, bagaimana ketika Anda sedang mendengarkan firman Tuhan, ketika Anda sedang berdoa, Tuhan ingin menikmati engkau. Maka engkau datang dengan sikap yang benar-benar sadar itu datang ke hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksud beribadah. Ketika engkau datang dengan beribadah dengan sikap yang seperti itu, baru kita bisa menjadi berkat. Artinya ibadah yang datang benar-benar menjadi berkat itu adalah ibadah di mana ketika engkau beribadah, engkau mengalami sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup. Sikap hati kamu kepada Tuhan itu benar loh. Maka akan ada hasil perubahan hidup. Kalau kamu beribadah, bertahun-tahun beribadah, bertahun-tahun datang katanya menyembah Tuhan sebagai anak Tuhan. Tapi tidak ada perubahan hidup. Maka saya percaya ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia. Karena tidak membawa dampak perubahan dan tidak menjadi berkat. Itulah yang terjadi dengan umat Israel. Dipimpin keluar, diajari menyembah Tuhan, tapi sikap mereka gak benar. Jadi berkat gak mereka? Enggak. Menjadi sandungan bagi bangsa lain. Nah hari ini sama gak di dalam kehidupan iman kita? Yang kita sudah memperoleh anugerah yang besar, anugerah kasih Tuhan yang begitu besar. Pertanyaannya, seberapa banyak kita sadar ketika engkau datang kepada Tuhan? Tuhan mau engkau mendengarkan apa yang dia sampaikan dalam hidupmu. Untuk engkau lakukan dalam kehidupanmu. Sebuah perubahan. Bukan sekedar datang beribadah tiap minggu. Tapi perubahan hidup. Maka itulah firman Tuhan di dalam Yakobus mengatakan begitu tegas. Orang yang cuma datang ibadah tok. Itu sama aja membohongi dirinya sendiri. Kalau dia tidak mampu mengekang lidahnya. Waktu saya merenungkan ini apa sih maksudnya? Gak mampu mengekang lidahnya. Jadi jangan cuma datang ibadah, tapi bagaimana kamu mampu mengekang lidah kamu.
Benar saudara. Lidah ini kita ketika ibadah untuk apa? Memuji Tuhan kan? Memuliakan Tuhan. Bayangkan kalau lidah yang sama ini kita pakai setelah keluar dari gereja. Kita pakai untuk mencaci orang, mengumpat orang, atau mengeluarkan kata-kata kasar. Bukan jadi berkat. Di gereja kita haleluya. Keluar kita haleluya. Hari Minggu kita tobat. Hari Senin kita kumat. Celaka enggak saudara? Celaka saudara. Ketika engkau dan saya beribadah, engkau punya konsep yang benar-benar jelas bahwa engkau beribadah harus mengendalikan seluruh hidup engkau. Itulah yang diminta. Bagaimana ketika kau mengatakan menyembah Allah, mendengarkan firman Allah, tapi engkau tidak mengendalikan lidahmu. Dan saya mengaminkan pernyataan Yakobus. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, berjumpa dengan Kristus, hidupnya benar-benar menyembah Tuhan, otomatis dia pasti berubah. Dia bisa mengendalikan lidahnya. Saudara, saya tidak pernah lupa 1980 sampai 1989. Saya menjadi seorang anak remaja yang sangat memberontak. Mulut saya penuh dengan kata-kata kotor. Kata-kata kotor sumpah serapah itu keluar dari mulut yang satu ini loh. Tapi tahun 1989 saya percaya Tuhan Yesus. Saya berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya diajak beribadah, pertama kali ibadah. Ya memang gak ngerti apa-apa, duduk dengar. Tapi saya tanpa sadar saudara. Yang dulu mama saya bilang, kapan anak ini berubah ya? Mulutnya kok ngomong kotor terus. Dikasih cabai pun gak bisa berubah mungkin dia bilang. Siapa yang bisa merubah dia? Saudara, setelah saya percaya Tuhan, saya beribadah. Saya gak pernah dilatih untuk berubah ngomong kotor. Ada yang ngajak, ayo berubah ngomongnya yang baik-baik, enggak. Tapi tahu-tahu itu hilang sendiri. Maka hari ini saya mengatakan betul. Kalau kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menghargai hadirat Tuhan dan kita mendengarkan apa yang Tuhan mau. Otomatis kita akan menjadi berkat. Mulut ini dipakai bukan lagi untuk sesuatu yang jahat. Tapi mengeluarkan kata-kata yang kudus. Kadang-kadang saya sedih saudara, orang di gereja baru saja puji Tuhan. Pulang ke rumah, ketemu istrinya, kebun binatangnya keluar saudara. Sedih sekali saudara. Lidah yang sama memuji Tuhan, lidah yang sama mengutuki orang. Bagaimana bisa menjadi berkat? Tapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau beribadah di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, mendengarkan, berbakti, taat kepada Tuhan, maka engkau akan mengontrol setiap perkataan engkau. Sekalipun itu menjengkelkan saudara. Tapi kau bisa mengontrol supaya itu menjadi berkat. Ibadah kita tidak akan ada artinya saudara. Kalau kita tidak bisa mengekang mulut kita. Jadi bagi Yakobus yang terpenting itu ketika engkau beribadah, kekanglah mulutmu. Kekang. Supaya tidak menjadi sandungan. Bukankah banyak orang mengatakan mulut itu adalah harimaumu. Tapi saya sekarang tambahin. Jarimu adalah harimaumu juga. Karena apa? Itu juga berasal dari pikiranmu. Apa yang kamu pencet itu keluar semua saudara. Pikirkan ulang, kalau engkau adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, hati-hati mengeluarkan kata-kata. Saya hari Rabu baru kunjungan kepada satu jemaat, lama gak datang. Saya tanya, kenapa kamu gak datang lagi? Loh, Pak Pendeta gak tahu tak? Saya bingung, benar saya gak tahu kenapa. Anak saya loh Pak kecewa sekali ke gereja Bapak. Ada orang yang baru memimpin pujian, tapi mengata-ngatai dia, menyakiti hatinya, bahkan memblokir handphonenya ketika dia mempertanyakan. Oh begitu ya. Saya bilang saya minta maaf ya. Saya minta maaf kalau karena kesalahan itu.
Tidak Pak, saya sangat cinta gereja Bapak, saya sangat menghargai Bapak. Bapak tidak berbuat itu, tapi jemaat Bapak perlu diajari. Aduh, saya bilang hati saya tertancap benar saudara. Dan terus saya deketin anaknya yang kecewa itu, saya ngomong, oh enggak, Bapak enggak salah, tapi sudahlah. Tahu-tahu sudah mau selesai, yang saya ajak salah satu pergi ke kunjungan itu. Ya ini orangnya salah satu, blek saya langsung, tup gitu saudara. Dia mau jawab lagi, saya cengkrem tangannya, balik. Dia bilang balik, gak usah ngomong. Balik, gak usah ngomong, nanti saya ngomong. Akhirnya saya ngomong, saya minta maaf. Saudara lihat, bukankah tadi ibadah katanya, mimpin ibadah. Pulang kok malah jadi masalah, artinya apa? Hanya gara-gara kata-kata yang tidak berhikmat. Makanya Yakobus mengatakan dengan begitu tegas, orang yang beribadah, dia harus memberkati orang dengan kata-katanya. Bukan memberkati kata, God bless you, bukan. Kata-katamu yang keluar itu adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Harus hati-hati saudara. Gak gampang. Saya pribadi ketika membaca ini, aduh Tuhan, kadangkala ya aku sering nyelonong ya. Gak sadar kata-kata itu bisa keluar kasar. Contohnya sederhana. Kalau bawa kendaraan, kita di jalan disalip orang saudara. Apalagi orang Surabaya saudara. Atau lagi yang pelatnya, maaf ya saudara, pelatnya B gitu saudara. Kalau motong tuh tidak pakai apa-apa, plek masuk gitu loh saudara. Waduh, emosi saudara kadang-kadang. Sudah ngantri di blok begitu, mungkin mau buka kaca. Mikir dulu saudara, jangan keluarkan kata-kata itu saudara. Karena gak baik. Kalau begitu Anda bilang, gak ada otak ya kamu, main potong. Terus dia jawab, ada otak, otakmu di mana? Nah, celaka kita saudara. Marilah saudara kita tahan hati. Saya kadang-kadang menghibur diri saudara. Kalau diperlakukan orang kayak gitu, saya bilang gak apa-apalah, kasihan. Mungkin lagi kebelek dia, jadi cepet-cepet motong-motongnya gitu. Atau kadang-kadang mungkin istrinya mau melahirkan saya bilang. Tapi itu menghibur gak? Itu juga gak baik. Gak baik. Tapi bagaimana ketika kau berhadapan dengan itu, kamu menahan kata-kata keluar. Supaya menjadi berkat saudara. Menjadi berkat. Gampang gak? Enak ngomongnya Pak. Susah jalaninya Pak. Tapi itulah yang firman katakan. Ibadah yang memberkati adalah ibadah yang kamu mengendalikan lidahmu. Waktu kamu bisnis, waktu kamu sama anak dan istrimu, waktu kamu sama keluargamu, waktu kamu sama temanmu, waktu kamu sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kamu menunjukkan orang yang menyembah kepada Kristus. Itu berbeda cara tutur katanya. Amin. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Yakobus apa? Orang yang beribadah itu orang yang bisa menjadi berkat. Dia kalau beribadah kepada Tuhan hanya hari Minggu memuji-puji Tuhan untuk apa? Tapi orang yang bisa menjadi berkat dikatakan 27. Yang peduli kepada yatim piatu dan janda-janda miskin. Artinya ada orang-orang di sekitar kamu yang mengalami kesulitan. Tolong mereka. Bantu mereka. Berikan yang terbaik bagi mereka. Itulah ibadah. Orang akan melihat perbedaan kita sebagai orang yang menyembah kepada Kristus. Dengan orang yang tidak mengenal kasih Kristus. Dengan apa? Perilaku kita. Perilaku kita itu penting saudara. Perilaku kita itu dilihat orang. Ketika Anda berbicara tentang kasih. Ada melihat orang yang lapar di sekitar Anda. Coba tak doain ya. Biar nanti dapat makanan ya. Enggak, berikan dia makan. Ketika mereka sedang butuh pertolonganmu, butuhkan tenagamu, berikan untuk mereka. Kita sibuk, tapi itu yang terpenting. Itu yang dibutuhkan. Ketika engkau beribadah, engkau ada kepedulian kepada orang lain, maka orang bilang, dia benar-benar beribadah kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan itu ada pada dirinya.
Sehingga dia peduli kepada orang lain. Dia peduli. Itulah ibadah yang memberkati. Apa hasil dari ibadah kita kalau kita tidak melakukan sesuatu? Artinya hanya cuma ucapan. Saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga bergumul, saudara. 3 hari yang lalu, ada satu jemaat nelpon saya. Sambil nangis-nangis, Pak tolong saya Pak, tolong Pak, tolong Pak. Saya bingung, kenapa tolong? Rumah saya dikepung orang Pak, dikepung orang Pak. Karena adik suami saya tuh berhutang sama organisasi ini Pak, ormas ini Pak. Dan orang ini tahu suami saya kakak misannya, kakak tirinya. Mau minta uangnya sama suami saya. Waduh, gimana ini ya? Gak berani keluar, saudara. Saya bingung, saudara, bagaimana caranya, saudara. Harus diselamatkan dulu, toh, saudara. Panggil polisi, percuma, saya bilang. Percuma kalau lawan ormas ini. Akhirnya saya ingat doa. Saya panggil kepala marinir, kebenaran kenal, dibawa tentara. Beberapa bersama polisi untuk mengamankan, terus dikeluarkan, dipindahkan. Tapi waktu dikeluarkan, dipindahkan, saudara. Saya tuh nggak tahu, saudara, baru dampingi. Langsung main pukul, saudara, orang. Ditangkis gitu. Untung terselamatkan. Istrinya pun terdorong sampai jatuh, saudara. Waktu saya tolong selesai, akhirnya kami bagaimana bisa damaikan. Ketemu di satu tempat didamaikan, sampai akhirnya ketemu kata sepakat. Kakaknya ini bertanggung jawab untuk apa yang tidak dilakukannya untuk adiknya yang sudah melarikan diri. Diurusin, terus diselesaikan semua. Saudara, tetapi waktu itu saya sungguh-sungguh bersyukur, saudara. Jemaat ini ngomong sama tentara itu, Pak, satu hal yang membuat saya mau ke gereja ini walaupun kecil. Satu, karena kekeluargaan dan kepedulian jemaat di tempat ini. Dan sangat perhatian. Mereka tidak hanya berbicara tentang peduli, tapi mereka hidup benar-benar peduli kepada sesama. Saya waktu dengar itu, saudara, kata-kata itu satu hiburan. Itulah tujuan kita dipanggil menjadi umat Tuhan. Peduli kepada sesama kita. Bahaya gak? Bahaya. Saudara, saya takut, saudara. Seumur-umur saya gak pernah takut, saudara. Tapi saya takut, saudara. Lihat orang-orang itu, saudara. Saya langsung teringat, aduh Tuhan Yesus kenapa bisa disalib. Ya ketemu masa kayak gitu, salibkan dia, salib. Ini enggak, bungkus dia, mati saya bilang. Ngomongnya kayak gitu, saudara. Orang enggak salah, bisa saya disalah, saudara. Ini, saudara, yang paling penting, saudara, yang kita pahami. Tetapi ketika kita peduli menolong orang itu tidak pernah lupa, saudara. Menjadi sebuah kesaksian. Ibadah itu adalah bagaimana peduli dengan sesama. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, hadir kita. Memberikan kasih, maka orang diberkati. Pasti orang diberkati gak? Terberkati. Cobalah saudara sesama kita di sini, misalnya ada yang susah, kita berkati, kita tolong. Dia akan diberkati. Dia melihat Kristus di dalam hidup Anda yang beribadah. Itulah ibadah yang memberkati. Ibadah yang memberkati dikatakan Yakobus apa? Orang yang beribadah itu bukan sekedar cuman datang ke rumah Tuhan, tapi dia mengalami sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup. Yang sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Jadi dia benar-benar mengalami sebuah perubahan hidup yang benar-benar apa? Terlihat. Jadi kalau dulu dia itu hidupnya enggak benar, perilakunya enggak benar, makin hari makin benar. Serupa dengan Kristus, kepedulian kepada orang lain juga ada. Bukankah Kristus juga menunjukkan pelajaran itu kepada kita semua? Ketika orang-orang yang ikut dengan dia sudah disembuhkan, kemudian waktu sudah sore, muridnya katakan, suruh pulang. Kristus bilang enggak, kasih mereka makan. Enggak cukup duitnya Tuhan, kasih mereka makan. Artinya apa? Membawa orang beribadah, bukan sekedar membawa, tapi membawa orang kepada kepedulian. Dan membawa orang kepada sebuah perubahan hidup.
Perubahan hidup. Sehingga orang itu tidak lagi dipengaruhi pola pikir dunia. Saya kadang-kadang bingung ya, banyak orang jadi orang Kristen sudah percaya Tuhan Yesus bertahun-tahun. Waktu tokonya sepi saudara, satu kali saya pergi tokonya sepi. Terus dia buka laci saudara, ada kembang melati itu loh saudara. Saya tanya kenapa? Oh biar harum Pak duitnya. Masa sih ada harum? Tapi kan ada harum toh. Terus saya tanya lagi, lah kalau kucingnya itu kenapa Pak? Kok ngene-ngene gitu Pak? Oh ini dikasih biar rame katanya. Loh, kok kamu percaya sih sama kucing daripada Tuhan Yesus? Ya, kucing gini-gini. Wah kalau gitu tak bawa kucing banyak-banyak ngene-ngene coba rame. Enggak. Tuhan yang kita percaya seharusnya kita percaya penuh. Pola pikir dunia jangan dimasukkan. Pola pikir dunia mengajarkan kita tidak mungkin bisnis lurus-lurus saja. Bisnis agak bengkok-bengkok dikit tidak apa-apa. Siapa yang bilang? Enggak. Bukankah firman mengatakan kalau engkau percaya kepadaku, kau dipelihara kok. Percaya. Percaya penuh sama Tuhan. Kalau kita beribadah kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh. Ketika beribadah supaya engkau menjadi berkat. Engkau menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupanmu. Dan juga pola pikirmu itu loh harus berubah. Tidak sama dengan dunia. Karena beribadah akan merubah hidup kita otomatis. Otomatis merubah hidup kita kalau kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Kita akan berusaha hidup kita ini menjadi berkat bagi orang banyak. Enggak akan kita cuman beribadah atau pulang, hari Minggu selesai pulang, lupa lagi, enggak. Pasti berubah. Saya sungguh-sungguh mengaminkan ketika dikatakan orang yang beribadah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, pasti dia akan mengalami perubahan hidup. Saya remaja, saya adalah anak yang bukan anak yang baik. Mungkin boleh dikatakan anak yang membuat air mata orang tua saya banyak mengalir. Saya sejak SMP kelas 1 ikut geng motor. Balap-balapan, kerjanya berantem, belajar bela diri. Ya, semua dari karate, aikido, taekwondo, boxing dipelajarin semua. Hanya untuk satu tujuan, berantem. Sampai waktu saya masuk gereja pertama kali ditanya, hobimu tuh apa sih, Dre? Sama pendeta saya. Saya bilang hobi berantem. Saya bingung. Memang benar saya hobinya berantem. Dulu waktu sekolah, saya bersama teman-teman saya 12 orang. Itu pergi ke sekolah lain cari jagoan di sekolah itu. Untuk adu siapa yang paling jago. Hanya kayak gitu aja kerjanya berantem terus. Tapi saudara, begitu saya percaya Tuhan Yesus, saya gak pernah disuruh untuk tidak berantem. Saya meninggalkan geng motor, saya meninggalkan suka berantem. Saya menjadi orang yang penakut. Penakut, benar-benar penakut. Ya diajak orang berantem, diem pulang. Gak mau. Karena saya tahu, saya tidak harus lagi seperti itu. Sampai teman-teman saya ngomong gini, Dre, sejak kapan kamu jadi banci Dre? Banci laki-laki, aduh. Sebenarnya hati itu sakit loh. Waktu dia ngomong begitu pengen bales. Tapi saya ingat, aduh saya sudah jadi anak Tuhan. Ayo Dri, kamu takut tak sama mereka? Percuma kamu dan satu. Saya bilang, saya memang dan satu karate, tapi saya takut sama dan kawan-kawan. Saya bilang, lebih bahaya dan kawan-kawan daripada dan satu. Ya kamu baru ciat di sana, plak, dikepuk batu, udah mendingan lari aja. Saya bilang. Saya katakan itu, merubah hidup. Otomatis ketika engkau beribadah, engkau berubah hidup. Perilaku, tutur, kata, tindakan, semua berubah. Tanpa disuruh saudara, tanpa disuruh. Kalau benar-benar berubah. Makanya saya heran hari ini. Kenapa ya banyak orang yang beribadah katanya tiap minggu. Tapi kok kelakuannya gak berubah. Gak berubah kenapa? Sebenarnya dia sedang beribadah kepada Tuhan.
dan dinikmati Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dia lakukan, atau dia sedang beribadah untuk memuaskan hasratnya? Ini menjadi pertanyaan. Kalau kita beribadah menyembah kepada Kristus yang telah menjadi juru selamat kita, pasti kita ada perubahan hidup. Amin. Pasti. Pasti kita mampu menguasai dan mengendalikan lidah kita. Pasti kita mau menjadi berkat bagi orang banyak, supaya orang melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Saudara, ada 3 hal penting yang perlu saudara dan saya perhatikan. Ibadah yang memberkati yang pertama adalah ibadah yang mengendalikan lidah. Orang yang beribadah untuk bisa memberkati, dia harus mengendalikan lidahnya untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, ibadah yang memberkati adalah ibadah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Bukan sekedar datang beribadah, tapi bagaimana kasih Kristus itu nampak dalam kehidupan kita di antara sesama kita. Dan yang ketiga, ibadah yang memberkati itu adalah ibadah yang membawa perubahan hidup dan pola pikir Kristus ada dalam diri kita, bukan pola pikir dunia. Amin, saudara. Cuman 3, saudara. Pulang dari sini ditanya, apa sih pesan firman Tuhan? Jaga lidah, jadi berkat, rubah hidup. Amin ya, gampang toh? Gampang gak? Gampang Pak, ngomongnya Pak. Perilakunya susah Pak. Amin, setuju, susah. Setuju. Tapi itulah panggilan kita. Saya kadangkala juga susah. Saudara, kadang-kadang sudah capek pelayanan. Contoh sederhana saudara. Pulang ke rumah pengennya kan seneng-seneng. Kadang-kadang ketemu istri, dia juga lagi sumpek. Ketemu kita langsung marah-marah. Langsung tuh mau gitu. Sadar, jaga lidah. Jaga hati dan perilakumu. Akan lebih baik saudara. Sungguh saudara. Itu harus diperjuangkan. Ketemu orang pengen melakukan yang baik, ketemu orang jengkel no saudara. Saya belum lama ada satu jemaat saudara. Dimasuk no kerja apapun tidak bisa. Tiap kali datang ke saya ngomong gereja itu harus punya kasih, nolong. Tapi saya sampai kapan kuat ya, setiap kali dia datang saya kasih no pecing. Setiap kali datang kasih 200.000. Sampai dia omongin sama majelis saya, pendetanya center class itu. Saya bilang bukan, daripada gue pusing dengerin dia ngomong terus gitu loh. Nah ya saya kasih. Tapi saya suruh dia kerja apa saudara. Saya bilang kamu mau gak? Kamu kerja orang nganter paket, kamu bilang gajinya kecil. Kamu mau gak jualan kue untuk orang jalan pagi? Tak buat no gerobake, tak cari no kue nih, kamu jual no untungnya ambil. Oh gak mau Pak, malu. Aku mau jual babi Pak katanya. Mau jual babi modalnya 50 juta Pak. Aduh, saudara kalau ketemu orang itu ngamuk gak saudara? Saya mau ngamuk saudara tapi aduh saya tahan lagi. Saya bilang Pak, saya gak punya duit segitu Pak, coba Bapak cari jemaat yang ini. Terus satu kali dia berhenti kerja, marah-marah lagi. Ini gereja gak peduli, saya gak butuh makan, saya butuh dapat duit. Tapi tahu-tahu jemaat saya satu kesel. Pak, kalau ono gereja yang lebih baik Bapak pindahin nanti lapor kita. Jangan aku bilang, sabar gitu loh. Memang kadang-kadang ketemu orang begitu bisa menjengkelkan saudara. Iya gak? Nah saudara, tetapi bagaimana engkau sebagai orang yang beribadah kepada Kristus harus terus menjadi berkat. Bagaimana kita bisa mengubah orang-orang itu? Bukankah Tuhan Yesus juga berjumpa dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menyebalkan saudara? Tapi Tuhan tetap dengan kasih. Kalau kita pengikut Kristus, lakukan hal yang sama. Amin. Jaga lidah, jadi berkat dan merubah hidup. Itulah ibadah yang memberkati. Saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin menceritakan satu kejadian. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Saya itu kalau bawa kendaraan selalu hati-hati saudara. Lihat kanan kiri, depan belakang. Saya ini mau diundang khotbah saudara. Mau mimpin ibadah di sebuah pabrik saudara. Di daerah Deliorejo. Kan daerah sana kan banyak truk tuh saudara. Maka saya hati-hati sekali saudara jalan. Waktu saya sudah jalan hati-hati begitu saudara.
Saya sudah lihat di belakang ada truk, saya sudah mau belok ke, kasih sen, mau belok ke pabrik itu. Saya lihat ada 3 motor. Lagi ngebut, lawan arus. Saya tadi sudah belok begini, saya lurusin lagi. Kemudian sudah agak jauh, saya belok lagi. Waktu saya belok lagi, saya pikir cuma 3 motor, saudara. Ada 1 motor, saudara. Dar, tubruk saya, saudara. Saudara, hati itu langsung, waduh gimana ini. Sudah hati-hati ditubruk orang-orang yang kolong lagi, masuk kolong lagi. Ini kalau mati nih, besok masuk koran nih pendeta nubruk orang, padahal pendeta tidak nubruk uang, saudara. Gimana saudara perasaan ini? Saya, Tuhan gimana ini ya? Akhirnya saya turun, saudara. Waktu saya turun, pintu gak bisa buka, saudara. Kena motornya. Terus orang itu keluar, kerak gitu. Anak sekolah. Saya bilang, kamu gimana? Dia gak jawab, dia tarik motornya, saudara. Kamu gimana? Gak apa-apa pak, sehat pak. Loh, tunggu dulu. Nyebrang. Waktu saya nyebrang, saudara. Baru nyebrang maksudnya saya mau cek dia bagaimana. Saya gak marah, mungkin anak ini ketakutan. Duduk merem. Moro-moro ada bapak-bapak datang sama sapam. Bapak-bapak datang gak tahu bak ibu bebok langsung. Bapak ini bawa mobil gak hati-hati, main tabrak aja. Jengkel gak saudara? Kesel gak? Kuesel saudara. Ini harus diganti nih kalau patah bagaimana. Udah ngomong terus gak berhenti-berhenti nyerocos bapak itu. Baru datang gak lihat dalam hati saya ngomong terus. Tapi kalau dijawab gua salah gitu loh ya. Gimana ini ya? Kan ini orang kampung tuh susah tuh kalau ngadepin orang kampung. Tambah lama tambah banyak saudara. Waduh kalau udah ada masa begitu aku diem terus bapak itu ngomong. Sudah selesai pak. Sudah, kamu mau ngomong apa? Ya sebentar pak, saya ini pendeta pak, saya ini mau mimpin ibadah di sana pabrik sini pak. Bapak lihat nggak? Saya ditabrak bukan di sini pak, bukan di jalan yang sebelah sono. Ini kan jalur berlawanan. Berarti adik ini bawa motor dari jalur yang berbeda, jalur truk, dia nabrak saya pak. Dan saya itu sudah ngelak 1 kali, terus sapamnya bilang, iya benar mobil ini tadi mau ini, terus belok lagi, terus kena. Nah, jadi kira-kira yang salah saya atau anak ini? Bapak, karena bapak bawa mobil. Waduh. Terus saya ngomong, Pak gini dah Pak ya, tak gantian Pak ya. Bapak bawa mobil, tak tabrak Pak. Gimana Pak? Oh iya jangan, kamu yang salah. Loh Bapak ini kok ngomong kok mincela-mincela ya, aku bilang gitu loh. Sebentar ya Pak, maunya Bapak apa? Ya kasih duit ke orang ini. Saya bilang, aduh belum pelayanan ketemu orang kayak gini. Mau kasih duit berapa saya bilang gitu ya. Terus saya bilang, Dek kamu ada luka gak? Adik itu ngomong, enggak ada. Wah, terus dia ngomong, itu kakinya bengkak. Padahal enggak bengkak saudara. Bengkak itu kakinya. Bapak itu yang seru banget saudara. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah gini deh Pak ya. Sudah Dek, saya bilang saya kasih kamu uang nih. Coba kamu ke puskesmas periksa di foto. Kalau ada luka, ya kalau ada masalah nanti cari saya mau khotbah di dalam sini. Ya, kita jangan ribut. Ya, saya percaya Tuhan memelihara kamu. Itu sapam kan lihat saya tuh, mau masuk. Bapak tuh mau khotbah mana? Ya sini. Oh itu tempat saya Pak. Akhirnya dimundurno mobil saya masuk. Mobilnya udah pesok saudara. Mau pikirin nih pesok berapa gantinya ya. Di mobil gereja lagi, ntar ditegur majelis bawa mobil gimana nih. Udah gue diam aja saudara. Masuk, lah kalau dia datang lagi habis deh ini gue bilang. Datang lagi nanti meres ini pasti. Saya selesai khotbah, terus saya tanya sama sapamnya, Pak datang lagi gak? Gak ada Pak. Terus saya masuk mobil, sapamnya ngomong, pendeta gini loh, pendeta kayak gini. Dalam hati gue Pak, bukan begini Pak, itu perjuangan Pak. Karena saya harus menjadi kesaksian Pak. Kalau enggak gue bisa ngamuk-ngamuk Pak itu. Kenapa? Enggak salah, disalah-salahin. Diperes lagi saya bilang. Ya tetapi itulah panggilan kita menjadi orang percaya. Karena kita beribadah. Amin. Bisa enggak? Bisa. Mau jadi berkat? Mau jadi berkat? Bilang sama kanan kiri, saya mau beribadah menjadi berkat. 3, jaga lidah, jadi berkat dan perubahan hidup. Mari kita berdoa.